Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Ramadhani dari PGSD 4A dengan NIM 1901487 dan nomor absen 27. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tugas perkembangan menurut Erik H. Erikson. Dengan ini, saya telah membaca dan mempelajari slide PowerPoint yang diberikan tentang tugas-tugas perkembangan. Untuk itu, saya akan memperdalam tugas perkembangan rumusan dari Erik H. Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog asal Jerman. Beliau lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902 dan wafat pada 12 Mei 1994. Erikson menyatakan bahwa berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Pengertian dari tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus dilakukan, dipecahkan, dan diselesaikan oleh setiap individu dalam tahap-tahap perkembangannya agar individu tersebut menjadi bahagia. Erik Erikson membagi tugas perkembangan menjadi 8 bagian. Yang pertama ada bayi, 2 kanak-kanak awal, 3 prasekolah, 4 usia sekolah, 5 remaja, 6 dewasa awal, 7 dewasa, dan yang terakhir lansia. 1. Tahap bayi ketika anak usia 0-1 tahun. Masa bayi ditandai dengan adanya kecenderungan percaya atau tidak mempercayai orang di sekitarnya. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan. Anak mungkin sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi dia tidak mempercayai orang yang asing baginya. Tahap kedua adalah kanak-kanak awal ketika usia 2-3 tahun. Pada masa kanak-kanak awal ditandai dengan adanya kecenderungan otonomi atau malu dan ragu. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah kemandirian, sekaligus dapat memperkecil perasaan malu dan ragu. Anak sudah mulai dapat menampilkan tindakan dasar dan mengambil keputusan terhadap apa yang mereka sukai. Tetapi anak memiliki sikap malu dan ragu dalam bertindak sehingga membutuhkan bantuan ataupun persetujuan dari orang tuanya. 3. Prasekolah ketika usia 3-5 tahun. Masa prasekolah ditandai dengan adanya kecenderungan inisiatif melawan rasa bersalah. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan dan terdorong untuk melakukan sebuah kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak masih terbatas, akhirnya dia mengalami kegagalan sehingga menimbulkan rasa bersalah. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah belajar untuk memiliki gagasan atau sebuah inisiatif tanpa banyak melakukan kesalahan. 4. Usia sekolah ketika anak berumur 6-12 tahun. Pada masa sekolah ditandai dengan adanya kecenderungan kerajinan melawan inferioritas. Tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rendah diri. Area sosial anak pun telah bertambah luas dari yang semula hanya keluarga merambah sampai ke lingkungan sekolah. 5. Remaja ketika usia 13-20 tahun. Masa remaja ditandai dengan adanya kecenderungan identitas melawan kekacauan identitas. Tugas yang harus diselesaikan pada tahap ini adalah pencapaian identitas pribadi dan menghindari peran ganda. Dalam pembentukan identitas sering diimbangi oleh rasa setia kawan dan toleransi terhadap kelompok sebayanya. 6. Dewasa awal ketika usia 21-40 tahun. Masa dewasa awal ditandai dengan adanya kecenderungan keintiman melawan isolasi. Pada tahap ini timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu dan kurang akrab dengan yang lainnya. Tugas perkembangan pada tahap ini adalah mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindari sikap menyendiri. 7. Dewasa ketika usia 41-65 tahun. Masa dewasa ditandai dengan adanya kecenderungan generativitas melawan stagnasi. Salah satu tugas pada tahap ini adalah dapat mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu atau generativitas dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi. 8. Lansia ketika usia lebih dari 65 tahun. Pada masa hari tua ditandai dengan adanya kecenderungan integritas melawan keputusasaan. Yang menjadi tugas pada masa ini adalah integritas dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Berikut ini merupakan referensi dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.